Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjua kembali dari dalam mata kuliah farmakokinetik. Ya, ini adalah pembahasan kita yang terakhir terkait dengan farmakokinetik. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mungkin Bapak ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi umat Islam. Bapak juga mohon maaf kalau misalnya ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang fase ekskresi. Salah satu dari tahapan farmakokinetik ya, itu fase ekskresi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu absorpsi, apa itu distribusi, apa itu metabolisme. Hari ini kita akan membahas tentang ekskresi. Ekskresi adalah fase terakhir dari 4 fase dari farmakokinetik. Oke, kemudian kita akan bahas apa itu ekskresi, ya. Apa sih pengertian daripada ekskresi? Kalau kita lihat, pengertian dari ekskresi itu adalah proses di mana suatu senyawa kimia atau metabolitnya dikeluarkan dari tubuh, baik dalam bentuk aktif atau tidak. Kata yang penting dari ekskresi ini adalah keluar dari dalam tubuh. Jadi yang penting itu adalah proses di mana suatu senyawa itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Ada kata yang agak mirip dengan ekskresi, yaitu sekresi. Kalau ekskresi, dia prosesnya keluar dari dalam tubuh, maka kalau dia sekresi itu dia dikeluarkan, tetapi dia berada tetap di dalam tubuh. Contohnya, ya, jadi keluarkan. Contohnya adalah sekresi asam lambung. Asam lambung dikeluarkan oleh sel parietal yang ada di lambung, tetapi dia dikeluarkan tetap berada di dalam tubuh, maka dikatakan sebagai sekresi. Contohnya sekresi daripada mukus pada hidung kita, ya, maka itu tetap dia dikatakan sekresi, tetapi dia berada di dalam hidung kita. Jadi itu. Tetapi kalau dia ekskresi adalah proses di mana suatu senyawa itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi dia sudah berada di luar dari dalam tubuh. Nah, dia senyawa tersebut keluar dari dalam tubuh, maka dia bisa keluar dalam bentuk senyawa asalnya atau dalam bentuk metabolitnya. Kalau dia senyawa asalnya berarti dia tidak melalui proses metabolisme. Dia tidak melalui proses metabolisme yang biasanya terjadi pada hati. Ya, jadi ada suatu senyawa asal, ada yang suatu senyawa metabolit. Contohnya ciprofloxacin. Ciprofloxacin itu disekresikan kebanyakan dalam bentuk utuhnya melalui yang namanya ginjal. Ya, jadi ada suatu senyawa disekresikan dalam bentuk utuhnya. Ada senyawa yang malahan tidak disekresi. Yang disekresikan itu adalah malahan metabolitnya, bukan senyawa asalnya. Ya, bukan senyawa asalnya. Contohnya kodein. Ya, kodein itu di dalam hati dia akan diubah menjadi morfin. Morfin inilah yang akan dimetabolisme kembali, dan metabolit itulah yang dikeluarkan di dalam hati. Jadi kita minum kodein, pasien yang batuk minum kodein, maka kodein ini bukan kodein yang diekskresikan melalui ginjal, tetapi senyawa metabolitnya. Jadi yang dikeluarkan melalui proses ekskresi ada senyawa utuhnya, ada pula senyawa metabolitnya, baik dalam bentuk aktif, baik pula dalam bentuk tidak aktif. Ini yang penting kita perlu perhatikan di sini. Ada suatu senyawa itu dikeluarkan dalam dua keadaan. Apakah dia dalam bentuk aktif ataupun dia dalam bentuk tidak aktif. Kenapa senyawa penting ini? Kita penting mengetahui apakah dia dikeluarkan dalam bentuk yang aktif atau dikeluarkan dalam bentuk yang tidak aktif. Ini banyak faktor yang mendasari kenapa kita perlu mengetahui apakah dia dikeluarkan dalam suatu senyawa aktif atau tidak. Contohnya seperti ini. Ketika suatu obat kita harapkan dapat digunakan untuk pengobatan misalnya pada infeksi saluran kemih, maka kita pastikan obat tersebut itu melewati ginjal dan diekskresikan melalui urin dalam bentuk yang
aktif. Kenapa? Bentuk aktif inilah yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Kalau dia dikeluarkan atau diekskresikan dalam bentuk tidak aktif, maka dia akan lewat juga di saluran kemih kita yang merupakan ujung daripada proses ekskresi ini, di mana bakteri itu berada, maka dia tidak akan mampu mematikan bakteri. Kenapa dia dikeluarkan dalam bentuk yang tidak aktif? Ya, jadinya contoh penting kita mengetahui bahwa dia dikeluarkan dalam bentuk aktif atau tidak aktif. Itu terkait dengan efek yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengetahui apakah suatu senyawa itu dikeluarkan dalam bentuk aktif atau tidak aktif. Ini terkait, misalnya begini, suatu senyawa yang dikeluarkan dalam bentuk aktif, ya, maka jadi senyawa yang dikeluarkan dalam bentuk aktif atau senyawa yang tidak dikeluarkan dalam bentuk aktif, maka waktu parunya, ya, waktu parunya itu tidak terlalu dipengaruhi oleh proses metabolismenya. Tetapi ketika suatu obat itu dikeluarkan dalam bentuk tidak aktif, maka faktor metabolisme itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena efek itu akan hilang ketika suatu obat itu tidak aktif. Ya, walaupun tidak semua obat, ya, ada beberapa obat itu yang walaupun dia sudah tidak aktif, maka efeknya itu masih ada, terutama untuk obat-obat yang terikat lama pada reseptor. Jadi kalau suatu obat dia dikeluarkan dalam bentuk yang tidak aktif, maka yang paling berperan di sini yang menghilangkan efeknya itu adalah kemampuan metabolismenya. Tetapi suatu obat ketika dia dikeluarkan dalam bentuk aktif, maka yang paling berperan untuk menghilangkan efek daripada obat itu adalah proses ekskresinya. Kemarin kita sudah bahas kan, ada beberapa proses farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi kalau suatu obat itu dikeluarkan dalam bentuk yang tidak aktif, maka faktor yang paling berperan untuk menghilangkan efek dari suatu obat itu adalah proses ekskresinya. Tetapi ketika suatu obat itu dikeluarkan dalam bentuk tidak aktif, maka yang paling berperan untuk menghilangkan efek dari suatu obat itu adalah proses metabolismenya. Ya, jadi kalau kita inginkan misalnya suatu obat A ini dia dikeluarkan dalam bentuk aktif, maka kalau kita ingin mempercepat hilangnya efek obat A ini, maka kita paksa obat tersebut dikeluarkan melalui ekskresi dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi kalau suatu obat A ini itu dikeluarkan dalam bentuk tidak aktif, maka yang perlu kita tingkatkan untuk menghilangkan efeknya itu bukan ekskresinya, tapi yang kita perlu tingkatkan untuk mengurangi efeknya itu adalah metabolismenya. Di situ pentingnya kita mengetahui apakah suatu obat itu diekskresikan dalam bentuk aktif atau tidak aktif. Terus jalur ekskresi. Ada banyak jalur yang tubuh gunakan untuk mengeluarkan obat dari dalam tubuh. Biasanya jalur-jalur ini bergantung pada sifat bentuk alami daripada sediaan atau senyawa kimia yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang dalam bentuk udara atau gas, maka dia akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ya, kalau dia suatu senyawa yang dia terlarut, maka biasanya itu sudah dikeluarkan dalam bentuk larutan, baik dalam bentuk di saliva, air mata, air keringat, ya, susu, melalui ASI, atau melalui ginjal. Tetapi kalau obat tersebut dia tidak diserap oleh usus kita, maka dia akan dikeluarkan melalui feses. Ya, jadi ini ada beberapa jalur ekskresi daripada jalur ekskresi yang digunakan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan senyawa kimia. Ya, paru-paru, ASI, kemudian keringat, air mata, kulit, ya. Jadi keringat, ya, keringat melalui kulit, air mata melalui mata, ya, melalui rambut juga ada beberapa, melalui saliva, ya, air ludah, ya, dikeluarkan beberapa. Biasanya itu contohnya aspirin itu sebagian ada dikeluarkan melalui air ludah, ya. Kemudian melalui ASI, tetrasiklin, antibiotik itu dia dapat diekskresikan melalui ASI, ya. Ginjal adalah jalur ekskresi yang utama di dalam tubuh kita, ya. Kemudian ada melalui feses, ya. Melalui feses, jadi obat itu bisa dia dikeluarkan melalui feses, juga bisa melalui ginjal. Tetapi jalur utama pengeluaran obat dari dalam tubuh kita itu adalah ginjal. Makanya ketika ginjal itu bermasalah, maka
perlu dilakukan perhitungan dosis untuk mencegah terjadinya akumulasi obat di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena obat tersebut itu akan berkurang dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi ini adalah beberapa jalur yang dapat digunakan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan obat. Tetapi umumnya jalur ini sangat dipengaruhi oleh sifat alami daripada obat itu. Ya, contohnya apakah dia dalam bentuk yang terlarut, apakah dia dalam bentuk gas, atau apakah dia dalam bentuk yang diabsorpsi atau tidak, maka itu mempengaruhi jalur apa yang digunakan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan obat tersebut. Nanti kita akan bahas dari masing-masing jalur tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas alat-alat ekskresi utama. Kita akan bahas satu persatu organ-organ ekskresi utama yang digunakan tubuh kita untuk mengeluarkan mengeluarkan senyawa kimia termasuk obat dari dalam tubuh kita. Pertama itu adalah ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama di mana melalui ginjal ini sebagian besar obat-obat itu dan senyawa-senyawa kimia lain itu dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Umumnya ginjal itu mengeluarkan senyawa kimia tersebut dalam bentuk metaboliknya. Jadi bukan dalam bentuk senyawa asalnya, tetapi hasil dari metabolisme yang dilakukan oleh organ lain. Biasanya metabolisme itu berperan untuk mengubah senyawa tadi menjadi senyawa yang lebih mudah larut sehingga dia lebih mudah dikeluarkan dari dalam melalui ginjal. Sehingga ginjal itu hanya mengeluarkan karena ginjal itu hanya mengeluarkan senyawa-senyawa yang dalam bentuk terlarut. Kenapa? Karena ginjal itu mengeluarkan senyawa tersebut bersama dengan urin. Jadi dia keluar senyawanya itu berkeluar bersama dengan urin. Sehingga apa? Sehingga suatu senyawa yang mau dikeluarkan melalui ginjal, maka dia harus dikeluarkan dalam bentuk yang terlarut. Kemudian yang berikutnya bukan hanya dia terlarut, tetapi dia harus memiliki bobot molekul yang rendah. Biasanya kurang dari 300 bobot molekulnya. Kenapa? Karena bobot molekul yang besar itu akan menyebabkan suatu senyawa tadi itu sulit untuk melewati glomerulus, ya, salah satu tahapan dari proses ekskresi melalui ginjal, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa ketika ginjal mengeluarkan suatu senyawa, maka biasanya senyawa tersebut mengalami biotransformasi yang lambat di hati sehingga memudahkan ginjal untuk mengsekresikannya atau mengekskresikannya melalui urin. Ginjal itu mengeluarkan suatu senyawa melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu dengan melalui filtrasi glomerulus, ya. Ini adalah peristiwa yang bersifat pasif, ya. Jadi dia hanya ingat ya, suatu perpindahan, ya, kalau dikatakan dia pasif, maka dia hanya bergantung dari perbedaan konsentrasi atau perbedaan tekanan. Pada filtrasi oleh glomerulus, maka itu biasanya disebabkan karena perbedaan tekanan yang terjadi antara pembuluh darah di luar pembuluh darah yang antara di dalam glomerulus dan di luar glomerulus sehingga terjadi perbedaan tekanan dan tekanan ini yang mendorong suatu senyawa itu berpindah dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam glomerulus. Yang kedua, itu melalui reabsorpsi. Reabsorpsi, kalau filtrasi adalah proses penyaringan yang prinsipnya adalah perbedaan ukuran. Jadi ukuran yang kecil itu lolos dari penyaringan oleh glomerulus, ukuran yang besar itu akan tertahan oleh penyaringan melalui glomerulus. Maka reabsorpsi adalah peristiwa di mana suatu senyawa itu yang sudah masuk melalui nefron yang ada di ginjal itu diserap kembali sehingga jumlah yang dikeluarkan itu menjadi lebih sedikit. Reabsorpsi itu menyebabkan senyawa kimia yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi menjadi lebih berkurang. Sedangkan yang terakhir itu adalah sekresi. Sekresi ini adalah peristiwa di mana suatu senyawa itu dipindahkan atau ditambahkan lagi masuk untuk dibuang. Jadi kalau reabsorpsi itu mengurangi senyawa yang dikeluarkan melalui urin, maka sekresi itu dia itu menambah atau meningkatkan konsentrasi senyawa yang dikeluarkan melalui urin. Jadi suatu senyawa, semua biasanya itu obat-obat itu akan melalui tahapan filtrasi melalui glomerulus. Begitu melewati glomerulus, ya, begitu dia melewati glomerulus, di sini glomerulus, maka di sini dia akan mengalami beberapa proses, apakah reabsorpsi atau sekresi. Ya, proses reabsorpsi akan menyebabkan suatu senyawa itu diserap kembali sehingga jumlah yang
yang melewati sini akan menjadi lebih sedikit, sedangkan sekresi itu akan menyebabkan suatu senyawa itu bertambah jumlahnya sehingga dikeluarkan itu menjadi lebih banyak, ya. Jadi itu. Jadi kalau ada beberapa bagian daripada ginjal kita di mana proses reabsorpsi dan sekresi itu terjadi secara bersamaan, ya, terjadi secara bersamaan. Pada filtrasi itu maka hanya terjadi pada glomerulus atau dikenal sebagai renal corpuscle, sedangkan pada reabsorpsi dan sekresi itu maka dia terjadi pada tubulus, baik di tubulus proksimal yang di awal maupun tubulus distal yang bagian terakhir, ya. Itu jadi reabsorpsi, intinya reabsorpsi itu mengurangi jumlah senyawa yang disekresikan, sedangkan sekresi itu akan meningkatkan jumlah senyawa yang diekskresikan. Jadi ada 3 mekanisme. Jumlah obat yang disekresikan itu adalah total dari jumlah filtrasi dikurangi jumlah reabsorpsi ditambah dengan jumlah yang disekresikan. Itulah jumlah senyawa yang diekskresikan melalui ginjal. Kemudian kita sekarang bahas semua tahapan dari proses ekskresi yang terjadi pada ginjal. Tahapan pertama itu adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi hanya dilakukan oleh glomerulus. Dalam hal ini, filtrasi itu melibatkan yang namanya pembuluh darah aferen dan pembuluh darah eferen. Aferen itu adalah pembuluh darah yang melewati ginjal yang membawa darah masuk melalui glomerulus, dan darah yang masuk tadi setelah dia difiltrasi maka dia akan keluar melalui pembuluh darah eferen. Jadi pembuluh darah yang masuk itu adalah aferen, yang keluar adalah eferen, seperti yang nampak pada gambar ini. Jadi tekanan filtrasi itu dihasilkan karena perbedaan tekanan antara tekanan yang ada di dalam glomerulus, ya, tekanan yang dihasilkan oleh pembuluh darah aferen, kemudian tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh senyawa yang telah difiltrasi, ya, kemudian tekanan kemudian yang dihasilkan oleh tekanan darah, tekanan koloid osmotik yang dihasilkan oleh kandungan senyawa yang ada di dalam senyawa eferen tadi. Jadi ketika suatu darah itu masuk ke dalam aferen melewati glomerulus, maka yang pertama itu akan dipengaruhi tekanan darah umum hidrostatik yang dihasilkan oleh tekanan darah umum. Dia masuk ke dalam glomerulus, begitu melewati glomerulus dia akan difiltrasi. Ketika dia difiltrasi, maka itu akan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik. Jadi dipengaruhi tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh cairan yang berada di luar daripada pembuluh darah tersebut. Kemudian setelah itu dia juga akan dipengaruhi oleh tekanan koloid dari senyawa-senyawa yang ditinggalkan oleh cairan. Jadi ketika cairannya berpindah kan otomatis ada senyawa-senyawa yang tidak berpindah. Senyawa yang tidak berpindah inilah itu juga akan menghasilkan perbedaan tekanan yang dikenal sebagai tekanan osmotik daripada koloid darah, ya, itu. Sehingga tekanan akhir dari filtrasi glomerulus itu adalah tekanan dari glomerulus, tekanan hidrostatik pressure, tekanan hidrostatik pembuluh darah dari glomerulus itu dikurangi oleh tekanan hidrostatik kapsular, kemudian dikurangi oleh tekanan blood osmotik. Jadi tekanan utamanya ini yang nomor 1. Ya, tekanan utamanya nomor 1 dikurangi oleh nomor 2 dan dikurangi oleh nomor 3 sehingga akan dihasilkan itulah sisanya itulah adalah tekanan yang dihasilkan oleh glomerulus, ya, sehingga hasilnya itulah tekanan yang dihasilkan oleh glomerulus. Kalau nomor 1 itu dipengaruhi oleh tekanan darah kita secara umum, nomor 2 itu dipengaruhi oleh berpindahnya cairan yang ada di dalam glomerulus, sedangkan yang ketiga itu dipengaruhi oleh senyawa-senyawa yang tetap ada pada pembuluh darah setelah cairan itu meninggalkan glomerulus, ya, itu. Filtrasi glomerulus itu adalah proses yang tidak selektif. Tidak selektif artinya apa? Dia hanya berdasarkan perbedaan ukuran daripada suatu senyawa.
Jadi tekanan itu mendorong, tetapi yang berpindah itu tetap berdasarkan ukuran daripada senyawa tersebut. Jadi suatu senyawa itu hanya bisa berpindah kalau dia mampu melewati yang namanya glomerulus ini. Dan glomerulus ini atau kapsul Bowman itu dia prinsipnya adalah penyaringan. Jadi senyawa yang ukurannya lebih kecil itulah yang bisa melewati glomerulus. Walaupun ukuran senyawanya itu walaupun tekanannya ada, tetapi kalau senyawanya ukurannya sangat besar, maka dia juga tidak akan bisa berpindah melalui ukuran glomerulus. Itulah yang nampak pada senyawa-senyawa protein. Jadi protein plasma itu dia ada tekanan yang mendorong protein plasma itu untuk berpindah dan masuk ke dalam tubulus, berpindah dan masuk dalam glomerulus, ya. Tetapi karena ukuran protein senyawa itu adalah cukup besar, maka dia tidak akan mampu masuk ke dalam glomerulus dan dibawa masuk ke dalam nefron menuju ke tubulus karena ukuran molekulnya yang besar, walaupun protein tersebut juga didorong oleh perbedaan tekanan. Sehingga biasanya itu senyawa-senyawa yang difiltrasi melalui glomerulus ada senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul itu kurang dari 40 kilodalton. Itulah senyawa-senyawa yang bisa melewati filtrasi daripada glomerulus. Protein plasma itu tidak mampu melewati filtrasi glomerulus. Adanya protein plasma di dalam urin itu menunjukkan adanya gangguan pada glomerulus. Ya, gangguan pada glomerulus itu banyak penyebabnya. Ya, gangguan pada glomerulus itu banyak penyebabnya. Gangguan glomerulus pada glomerulus itu mungkin salah satu penyebabnya ada infeksi pada glomerulusnya, sehingga infeksi tadi itu menyebabkan terjadinya perbedaan muatan, dan perbedaan muatan itu menyebabkan suatu senyawa itu dapat berpindah ke dalam glomerulus, walaupun senyawa tersebut itu bukan yang umumnya adalah sesuatu yang difiltrasi melalui glomerulus. Bagaimana kalau suatu senyawa itu terikat dengan protein plasma? Ketika suatu senyawa terikat dengan protein plasma, maka otomatis dia itu akan memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi walaupun suatu senyawa itu sebenarnya ukurannya kecil, tetapi ketika dia bergabung dengan protein plasma, maka dia akan menjadi suatu kompleks yang memiliki ukuran molekul yang sangat besar. Sehingga suatu senyawa ketika dia terikat dengan protein plasma, maka dia juga tidak akan bisa difiltrasi. Akibatnya dia juga tidak akan bisa diekskresikan. Jadi senyawa yang diekskresikan oleh ginjal adalah senyawa-senyawa yang dalam bentuk yang bebas yang tidak terikat dengan protein plasma. Nah, kemudian filtrasi yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa filtrasi itu bergantung pada perbedaan tekanan daripada kapiler, juga bergantung pada luas permukaan filtrasi. Jadi ketika tekanan pembuluh darah meningkat, maka tekanan darah pembuluh darah meningkat, maka akan menyebabkan jumlah senyawa yang difiltrasi itu menjadi lebih besar. Pasien yang memiliki tekanan darah yang tinggi, terkadang di dalam protein di dalam urinnya itu terkadang terdapat presentasi protein yang lebih besar dibandingkan pasien yang tidak memiliki tidak memiliki tekanan darah yang tinggi. Kenapa terdapat protein? Karena tekanan pendorongnya meningkat, ya. Tekanan pembuluh darahnya, pasien yang hipertensi tekanan pembuluh darahnya meningkat, itu akan menyebabkan tekanan pendorong itu yang cukup besar, dan sehingga ada beberapa fraksi protein yang dapat muncul di dalam ginjalnya, ya, di dalam urin daripada pasien tersebut. Kemudian yang kedua juga bergantung pada luas permukaan filtrasi. Luas permukaan filtrasi itu bergantung biasanya dengan luas permukaan tubuh pasien. Pasien yang memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar itu biasanya memiliki luas permukaan filtrasi yang lebih besar pula. Akibatnya secara umum filtrasi pada pasien yang memiliki ukuran luas badan yang besar, maka jumlah senyawa yang difiltrasi juga dia akan menjadi lebih besar. Sehingga laju filtrasi atau jumlah senyawa yang difiltrasi melalui glomerulus itu dia berbanding lurus dengan luas permukaan tubuh pasien, dan berbanding lurus juga dengan konsentrasi obat bebas atau yang tidak terikat dengan protein plasma.
Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya dari proses ekskresi melalui ginjal. Yang tadi adalah tahapan filtrasi, maka yang berikutnya ini adalah tahapan reabsorpsi oleh tubulus. Reabsorpsi adalah suatu proses perpindahan dari suatu senyawa yang telah difiltrasi melalui glomerulus, diserap kembali atau berpindah dari dalam tubulus masuk ke dalam pembuluh darah, mengakibatkan suatu senyawa tadi itu tidak jadi dibuang melalui urin. Jadi reabsorpsi itu adalah proses penyerapan kembali. Ya, proses penyerapan kembali di mana suatu senyawa itu berpindah dari dalam tubulus masuk ke dalam pembuluh darah kembali. Reabsorpsi itu biasanya terjadi hanya untuk senyawa-senyawa yang tidak terionkan. Ya, ingat suatu senyawa itu ketika dia berada di dalam air, maka dia akan menjadi dua bentuknya. Dia dalam bentuk yang terionkan, biasanya dia adalah suatu senyawa asam atau suatu senyawa basa atau sisa asam atau sisa basa, dan yang kedua itu dia tidak terionkan. Ini biasanya untuk senyawa-senyawa yang bukan kelompok garam, contohnya glukosa kan dia tidak terionkan. Maka itu dia tidak akan terionkan. Nah, jadi proses reabsorpsi itu hanya terjadi untuk senyawa-senyawa yang dalam bentuk yang tidak terionkan, ya, hanya dalam bentuk yang tidak terionkan. Suatu senyawa asam itu dia tidak, prinsipnya kembali Bapak ingatkan prinsip prinsip absorpsi kemarin. Suatu senyawa itu dia tidak terionkan untuk suatu senyawa asam dan suatu senyawa basa, ya. Dia tidak akan terionkan kalau dia dalam kondisi yang serupa dengan sifat asal senyawa tersebut. Jadi suatu senyawa asam dia tidak akan terionkan kalau berada dalam cairan atau larutan yang bersifat asam pula. Dan suatu basa itu tidak akan terionkan kalau dia berada dalam suatu suasana basa pula. Tetapi ketika dia berada dalam suasana yang sebaliknya, maka dia akan membentuk ion. Asam akan membentuk ion dalam larutan basa atau cairan basa, dan suatu senyawa basa akan membentuk ion ketika dia berada dalam suasana asam. Itu dulu yang kalian ingat kembali. Kemudian, kebanyakan suatu senyawa-senyawa ketika dia berpindah melalui reabsorpsi, maka itu terjadi dengan bersifat pasif. Artinya apa? Kan dia hanya berpindah berdasarkan perbedaan konsentrasi saja. Jadi dia berdasarkan perbedaan konsentrasi saja. Jadi kalau suatu senyawa ion dia tidak terionkan memang, tetapi konsentrasi di dalam tubulus itu lebih kecil daripada di luar tubulus, maka dia tidak akan berpindah. Ya, jadi dia hanya berpindah ketika terjadi perbedaan konsentrasi. Dan ketika senyawa tersebut dia dalam bentuk yang tidak terionkan. Kecuali asam urat. Asam urat itu dia melalui proses reabsorpsi itu kembali, tetapi dia tidak dengan bersifat pasif, tetapi dia menggunakan yang namanya mekanisme transport aktif. Jadi dia memiliki suatu carrier atau suatu pompa yang memindahkan asam urat itu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dia tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi ketika dia berpindah secara aktif, maka konsentrasi itu bukan masalah buat perpindahan tersebut. Tetapi ketika suatu senyawa berpindah dengan secara pasif, maka konsentrasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi perpindahan senyawa tersebut. Kemudian reabsorpsi itu juga bergantung pada kelarutan suatu senyawa, sudah pasti, dan bergantung pada pKa obat, ya, tetapan keasaman daripada obat tersebut, serta pH urin, ya, serta pH urin. Ya, pH urin itu normalnya antara 4,5 sampai dengan 7,5. Jadi normalnya urin itu rata-rata dia bersifat asam. Dan pH urin itu mirip-mirip sih dengan pH darah. pH darah itu 7,4. Ingat ya, untuk darah dan urin, untuk darah terutama dan urin itu dia ketika pH-nya di atas 7 pH-nya 7,4, maka tetap dia dikatakan pH normal. Untuk darah itu ketika suatu darah dikatakan dia asidosis atau dia alkalosis ketika pH-nya itu lebih dari 7,4 atau 7,4, ya. Tetapi ketika pH-nya 7, kalau kan normalnya pH itu adalah 7. Ketika kita katakan dia lebih dari 7, maka dia dikatakan dia bersifat alkali. Tetapi untuk darah, maka dia dikatakan dia bersifat alkali kalau pH-nya lebih dari 7,4, ya. Itu. Jadi suatu obat itu perpindahannya bergantung pada kelarutan dan pKa obat tadi, dan
pH daripada urin. Di sini yang perlu Bapak tekankan bahwa pH urin itu bisa diatur. pH urin itu bisa diatur. Apakah dia diatur secara fisiologis oleh tubuh kita, atau dia diatur secara patologis, atau kita bisa modifikasi dengan pemberian sesuatu melalui obat. Itu. Jadi pH urin kita bisa ubah-ubah. Yang tetap itu adalah pKa daripada obat. Jadi pK obat itu adalah variabel yang tetap, pH urin itu adalah variabel yang bisa berubah-ubah. Ketika pH urin itu bisa berubah-ubah, maka absorpsi daripada obat ini akan bergantung pada suasana urin tadi. Contohnya, ketika suatu asam, maka ketika suatu asam itu akan dikeluarkan melalui urin, maka ketika pH urin menjadi asam pula, maka ada kemungkinan obat-obat yang asam tadi itu mengalami reabsorpsi tadi. Ataupun sebaliknya, suatu obat itu dia dikeluarkan, dia bersifat asam, tetapi ketika urinnya menjadi basa, maka kebanyakan obat-obat tadi itu akan dibuang melalui urin. Jadi pH urin itu kita bisa modifikasi baik secara fisiologis. Contohnya kalau kalau kalian makan sayur, ya, kalian makan karbohidrat, ya, maka urin kamu otomatis itu akan bersifat basah, karena sayur itu dia menyebabkan urin menjadi basah, kemudian karbohidrat itu dia juga menyebabkan urin menjadi basah. Sedangkan pH urin tidak bisa turun itu karena misalnya contohnya kalian makan daging. Ya, daging itu akan menghasilkan asam lemak itu akan menyebabkan pH urin menjadi turun. Protein juga seperti itu, ya, akan berubah menjadi asam amino itu akan menyebabkan pH urin juga akan turun menjadi asam. Itu adalah proses-proses yang terjadi secara fisiologis. Jadi kalau kalian bayangkan ketika suatu obat yang kalian minum kemudian dia diekskresikan ke dalam urin dalam bentuk asam, senyawanya adalah asam, dan kalau kalian makan daging, pH urin itu akan asam pula, maka obat tadi yang harusnya diekskresikan, maka ada kemungkinan bisa direabsorpsi. Begitu pula sebaliknya. Ya, ketika kalian makan suatu senyawa yang bersifat makan obat yang sifatnya adalah basa dan dikeluarkan dalam urin dalam suasana basa, ketika kalian asamkan urin kalian dengan meminum vitamin C, ya, atau makan buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi, maka ada kemungkinan jumlah obat yang dibuang melalui urin itu menjadi lebih banyak. Jadi perubahan pH daripada urin itu akan menyebabkan jumlah obat itu mengalami perubahan yang perubahan jumlah obat yang diekskresikan melalui ginjal. Apakah perubahannya itu signifikan atau tidak? Maka itu bergantung pada konsentrasi obat yang dibuang melalui atau direabsorpsi atau diekskresikan melalui ginjal tadi. Intinya bahwa kalau kalian ingin modifikasi suatu uh, kalau kalian ingin modifikasi daripada reabsorpsi daripada suatu obat, maka itu kalian bisa modifikasi dari kondisi urin daripada pasien tersebut, ya. Kemudian selain itu, reabsorpsi juga bergantung pada laju aliran urin tadi. Ya, suatu obat itu ketika alirannya itu besar, maka tidak ada waktu untuk terjadi reabsorpsi. Ya, walaupun jadi ceritanya begini, walaupun kamu asamkan suatu urin, kemudian obat yang lewat tadi itu asam juga, harusnya kan dia direabsorpsi. Tetapi ketika laju aliran urin itu meningkat, kecepatan urin itu meningkat, maka tidak ada kesempatan untuk obat tersebut untuk direabsorpsi. Kenapa? Reabsorpsi itu ada proses, dan proses itu adalah butuh waktu. Ketika kecepatan urin itu meningkat, maka jumlah obat diabsorpsi itu, waktu absorpsi itu akan berkurang, akibatnya jumlah obat yang diabsorpsi itu akan berkurang. Pertanyaan, kapan sih urin kita itu meningkat laju alirannya? Ya, kapan sih meningkat aliran urin? Aliran urin itu meningkat mungkin bergantung pada volume, bergantung pada bisa disebabkan karena meningkatnya tekanan yang terjadi pada aliran darah di eferen, ya, eferen kita. Meningkat tekanan darahnya, meningkat tekanannya, akibatnya perbedaan tekanan meningkat, maka urin juga akan bergerak menjadi lebih cepat. Atau kalau menggunakan diuretik, diuretik itu akan menyebabkan frekuensi urin kita itu meningkat, ya, kecepatan filtrasi akan meningkat, akibatnya jumlah yang direabsorpsi itu akan berkurang juga. Jadi intinya kalau kita ingin mengubah atau kecepatan reabsorpsi, maka tetap selain perlu diperhitungkan
pH dari yang kita bisa bicarakan sebelumnya, maka juga kita perlu memperhatikan laju daripada aliran urin. Kalau kita ingin laju alirannya jumlah obat yang diekskresikan meningkat, maka perlambat laju alirannya. Kalau kita inginkan jumlah yang direabsorpsi meningkat, maka perpendek laju alirannya, perlambat laju alirannya. Tetapi kalau kita inginkan jumlah yang diekskresikan meningkat, maka percepat proses laju alirannya. Oke, gambar berikut ini Bapak ingin menunjukkan pengaruh dari pH pada ekskresi senyawa obat melalui urin. Ya, contoh yang Bapak ambil di sini adalah ekskresi dari metamfetamin. Ya, kalau kalian ingat kembali metamfetamin termasuk apa? Ya, metamfetamin itu adalah ekstraksi. Ya, kalau kita lihat di sini jumlah yang diekskresikan, di mana X ini, ya ini X itu adalah apalagi waktu, sedangkan ini Y-nya itu adalah sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi obat yang diekskresikan dalam miligram. Coba kita lihat. Yang pertama ini adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini menunjukkan pada pH normal daripada urin. Pada pH normal di urin, maka kalau kita lihat, maka jumlah obat yang diekskresikan itu rendah. Ya, jumlah obat yang diekskresikan itu kurang dari 2. Ya, jumlah obat yang diekskresikan adalah kurang dari 2. Sedangkan ketika pH daripada urin dinaikkan, ya, di pH daripada urin dinaikkan menjadi 7,8 sampai dengan 8,2. Ingat tadi pH urin itu kan normalnya antara 4,5 sampai dengan 7,5 7,4 itu normalnya ya. Ketika pH urin itu dinaikkan jadi 7,8 sampai 8,2, kita lihat di sini. Jumlah metamfetamin yang diekskresikan malahan berkurang. Di bawah dari 1 yang diekskresikan. Tetapi begitu kita naikkan pH daripada urin, maka jumlah daripada metamfetamin yang diekskresi maka meningkat lebih dari 6. Jadi pada pasien-pasien yang mengkonsumsi metamfetamin, maka kalau kita ingin membuang metamfetaminnya dari dalam tubuhnya, atau apakah dia sudah overdosis sehingga kadar dalam tubuhnya terlalu tinggi, maka kalau kita mau buang, memperbanyak jumlah yang dibuang melalui urin sehingga efek metamfetamin itu berkurang, maka kita dapat melakukan apa? Mengasamkan atau membasahkan urin. Ya, betul. Bisa kita lakukan dengan mengasamkan urin tadi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengasamkan urin. Ya, biasanya digunakan dengan melalui injeksi atau infus yang diberikan. Contohnya untuk mengasamkan urin itu biasanya diberikan dengan amonium klorida. Untuk membasahkan urin itu biasanya diberikan dengan natrium bikarbonat yang diberikan biasanya umumnya dalam bentuk infus intravena. Ya, itu. Jadi kalau ada pasien yang contohnya pasien ini metamfetamin, dia overdosis metamfetamin dan kita harap kadar metamfetaminnya cepat hilang dari tubuhnya dengan cara kita membuang lebih cepat metamfetamin melalui urin, maka bisa kita lakukan dengan mengasamkan urin tadi dengan memberikan senyawa misalnya amonium klorida. Ya, kita berikan dia dengan senyawa yang amonium klorida itu. Itu. Jadi pH urin itu sangat bervariasi dan sangat mempengaruhi jumlah obat yang direabsorpsi dan diekskresikan melalui ginjal tadi. Karena pengaruh dari perubahan pH yang dapat mempengaruhi reabsorpsi daripada obat-obat, maka ini akan memberikan implikasi pada terapi obat tersebut. Jadi kita bisa mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi dengan mengubah pH daripada urin. Contohnya yang tadi metamfetamin, atau di sini saya berikan contoh acetazolamid dan bikarbonat, sodium bikarbonat itu bisa digunakan untuk pengobatan pada keracunan salisilat pada orang dewasa. Jadi orang dewasa yang keracunan salisilat, maka itu dapat salisilatnya itu dapat ditingkatkan ekskresinya, dicegah terjadinya reabsorpsinya, sehingga ekskresinya meningkat dengan pemberian sodium bikarbonat dan acetazolamid. Kenapa sodium bikarbonat? Ya, sodium bikarbonat tadi yang tadi Bapak katakan bahwa dia mampu menyebabkan urin itu berubah jadi alkali, sehingga asam salisilat itu yang tadi bersifat asam ketemu dengan alkali, maka dia akan membentuk suatu senyawa yang terionkan. Ketika dia terbentuk senyawa yang terionkan, maka dia tidak akan terjadi proses reabsorpsi. Akhirnya obat tersebut akan diekskresikan melalui ginjal. Atau misalnya tetrasiklin atau penisilin, maka jumlah yang diekskresikan itu akan meningkat dengan pemberian amonium klorida. Jadi penting ini terkait dengan implikasi pada terapinya.
Kemudian tahapan terakhir dari ekskresi obat melalui ginjal itu adalah tahapan sekresi oleh tubulus. Kita sudah bahas tentang filtrasi melalui glomerulus, kita sudah bahas tentang reabsorpsi melalui tubulus. Ya, sekarang kita bahas sekresi melalui tubulus. Sekresi dan reabsorpsi sama-sama terjadi di tubulus, ya, sama-sama terjadi di tubulus. Apakah dia terjadi di tubulus proksimal, ya, apakah dia terjadi juga di tubulus distal, ya. Sebenarnya tubulus itu ada tiga biasa dikatakan: tubulus proksimal, tubulus distal, tubulus kolektif, ya. Itu sekresi terjadi di tubulus proksimal ataupun terjadi di tubulus distal, ya. Oke, sekarang sekresi adalah proses di mana suatu senyawa itu berpindah dari luar tubulus, dari luar nefron masuk ke dalam tubulus, sehingga dia menambah jumlah obat yang diekskresikan. Kalau reabsorpsi mengurangi jumlah obat yang diekskresikan, maka tubulus itu akan menambah jumlah obat yang diekskresikan, karena dia berpindah dari luar tubulus masuk ke dalam tubulus, di mana tubulus ini akan membawa obat itu ke dalam urin tadi, ya. Itu jadi tubulus meningkatkan jumlah obat yang diekskresikan. Sekresi tubulus itu biasanya terjadi melalui proses yang aktif. Artinya apa? Kalau dia aktif itu, maka dia ada kemungkinan dia bekerja dengan melawan arus. Biasanya dia melawan arah konsentrasi. Kalau reabsorpsi itu dia terjadi pasif dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, maka sekresi itu dia melawan arus dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya, sekresi itu biasanya menggunakan suatu karier atau alat yang membantu untuk terjadinya proses sekresi. Makanya karena dia menggunakan alat melawan arah gradien konsentrasi dan menggunakan energi, maka dia dikatakan proses yang aktif. Sekresi tubulus itu umumnya untuk senyawa-senyawa yang bersifat asam lemah dan basa lemah, hampir sama dengan reabsorpsi tadi. Dia juga untuk senyawa yang bersifat asam lemah atau untuk senyawa yang bersifat basa lemah. Tetapi pada laju sekresi, maka dia itu bergantung pada aliran darah plasma ginjal. Ya, ingat aliran darah pada plasma yang ada di ginjal. Kalau reabsorpsi itu sangat bergantung pada aliran yang masuk melalui pembuluh darah aferen, maka sekresi tubulus, ya, itu sangat bergantung pada pembuluh darah, aliran darah yang berada pada pembuluh darah yang ini, pembuluh darah plasma, ya, yang berada pembuluh darah tubular, ya, yang mengelilingi daripada tubular. Di situ dia bergantung pada aliran darah tersebut, ya, karena dia prosesnya adalah aktif. Karena dia menggunakan carrier, maka sekresi tubulus itu dia bersifat kompetitor. Ya, dia berkompetisi dengan senyawa lain. Jadi ada beberapa senyawa yang mampu terikat dengan carrier tersebut, sehingga ketika dia terikat dengan carrier tersebut, maka di carrier itu hanya akan mengikat, ya, hanya akan mengikat senyawa yang sesuai. Akibatnya yang dia pindahkan adalah senyawa yang terikat dengan carrier tersebut, sehingga pada proses-proses perpindahan suatu senyawa yang bersifat aktif, maka ada kemungkinan terjadi yang namanya penjenuhan. Beda dengan proses perpindahan senyawa yang bersifat pasif, yang hanya bergantung pada konsentrasi dan tekanan, maka tidak akan terjadi penjenuhan. Tetapi sekresi itu dia menggunakan prinsip aktif, maka ada kemungkinan terjadi penjenuhan. Ketika karier semua terpakai, maka tidak ada karier yang dapat digunakan untuk memindahkan, maka prosesnya itu akan terjadi penjenuhan. Contohnya begini, kalau senyawa yang dipindahkan ada 10 sedangkan kariernya ada 20, maka satu kali karier ini bergerak, maka 10 senyawa ini dapat dipindahkan. Tetapi coba kita balik, kalau kariernya ada 10, tetapi senyawa yang dipindahkan ada 20, maka yang dipindahkan satu kali kesempatannya cuma 10. Kenapa? Kariernya cuma 10. Ya, sehingga dikenakan sebagai penjenuhan karier. Ya, jadi prosesnya itu sangat jenuh. Kalau jumlah kariernya terbatas, senyawa yang dipindahkan melebihi, maka akan terjadi yang namanya proses penjenuhan. Dan uh, dan prinsip inilah yang biasa digunakan untuk implikasi pada terapi, yaitu bagaimana kita melakukan perubahan proses sekresi untuk tujuan peningkatan terapi atau peningkatan efek atau pengurangan efek obat, ya, itu.
Gambar berikut ini menunjukkan beberapa mekanisme terkait sekresi pada suatu obat, terutama pada senyawa-senyawa anion organik ataupun kation organik. Kalau kita lihat di sini, arah tanda panah ini menunjukkan arah sekresi, bahwa sekresi itu adalah proses berpindahnya suatu senyawa dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam lumen yang menyebabkan jumlah obat yang dikeluarkan dari tubuh atau yang diekskresikan melalui ginjal itu meningkat. Kalau kita lihat dari gambar ini akan nampak bahwa eh, mekanisme perpindahan atau sekresi obat melalui tubulus ini itu difasilitasi dengan berbagai macam transporter. Ya, transporter ada. Kalau kita lihat di sini ada dua transporter yang menyolok, yaitu transporter yang berada pada lumen bagian dalam tubulus, dan ada transporter yang berada di bagian luar tubulus, ya. Jadi transporter yang berada di bagian dalam tubulus itu yang terkait dengan organik anion itu dia menggunakan cuma satu, yaitu OAT 4, ya. Sedangkan organik sedangkan untuk yang memfasilitasi perpindahan dari luar sel masuk ke dalam sel-sel yang di tubulus. Sel-sel tubulus itu di permukaan bagian luar daripada sel tubulus itu ada banyak, ya, ada banyak transporter yang digunakan. Ada OAT 1, OAT 2 sampai OAT 3. Sedangkan yang berada di bagian dalam tubulus itu cuma satu, ada OAT 4. Jadi arah daripada sekresi itu adalah arahnya dari dari pembuluh darah. Contohnya ini dia menggunakan organik anion, itu dia masuk ke dalam cairan interstisium. Dari cairan interstisium dia itu akan masuk apakah dia melalui OAT 1, ya, atau melalui OAT 2, ataupun dia melalui OAT 3. Dia akan masuk ke dalam situ, kemudian dari dalam sel-sel tubulus ini dia itu akan berpindah masuk ke dalam lumen tubulus melalui yang namanya OAT 4. Ini adalah peristiwa perpindahan ini, ya. Bapak tidak akan jauh menjelaskan berbagai macam transporter yang ada karena ini mungkin bukan bagian Bapak, cuman di sini Bapak tampilkan beberapa tabel yang terkait dengan transporter-transporter yang digunakan. Contohnya untuk OAT 1, maka dia digunakan untuk senyawa seperti furosemid, simvastatin, ya. Sedangkan OAT 3 oleh indoksil sulfat, atau OAT 2 untuk salisilat dengan prostaglandin E2 dan seterusnya, ya. Itu, ya, itu berbagai macam transporter yang digunakan. Jadi kalau dari gambar ini nampak bahwa perpindahan atau sekresi dari suatu senyawa itu dari dalam kapiler pelotubular masuk ke dalam tubulus lumen, itu dia menggunakan transporter. Ketika dia menggunakan transporter seperti gambar di atas, maka dia sangat bergantung pada jumlah transporternya, ya, kemampuan dari transporter tadi. Artinya apa? Kalau dia berpindah secara difusi pasif, ini kan transporter ini berarti dia berpindah dengan difusi aktif, dengan aktif, ya, apakah dia dengan aktif karena menggunakan alat. Kalau dia berpindah dengan difusi pasif, maka dia hanya bergantung pada konsentrasi. Artinya apa? Semakin besar konsentrasinya, semakin banyak dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi kalau dia menggunakan sistem aktif dan menggunakan transporter ini, maka itu dia bergantung pada jumlah transporternya. Artinya apa? Ketika konsentrasi banyak, tapi jumlah transporter terbatas, maka jumlah yang dipindahkan pun itu hanya terbatas bergantung pada kemampuan transporternya. Dan akibatnya mungkin akan terjadi penjenuhan. Ya, maksud Bapak di situ. Oke, di sini nampak kalau kita lihat di sini ada urat 1, ya. Ini yang tadi kita bahas yang terkait dengan reabsorpsi, bahwa reabsorpsi umumnya terjadi dengan proses difusi pasif. Tetapi untuk asam urat, ini urat T, dia menggunakan aktif. Aktif sini dia menggunakan transporter ini, ya, urat 1, di mana dia mempertukarkan antara laktat dengan urat. Jadi laktat yang akan disekresikan masuk ke lumen tubulus, sedangkan urat akan direabsorpsi tadi, ya. Urat itu direabsorpsi tadi, kemudian dia akan berpindah masuk ke dalam peritubular, ya, seperti itu. Oke, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan obat-obat yang secara aktif disekresikan pada tubulus proksimal, ya. Dia disekresikan melalui tubulus proksimal. Untuk senyawa yang bersifat anion organik, contohnya sama ascorbat,
kemudian methotrexate dan teman-temannya, luminol juga, dia merupakan anion organik, sedangkan ada yang namanya kation organik. Anion itu yang bersifat asam, kation itu yang bersifat basah, ya. Itu jadi ada amantidin yang bersifat basah dan seterusnya. Ini adalah senyawa-senyawa yang disekresikan. Jadi selain ada obat, selain dia difiltrasi, dia juga disekresikan melalui tubulus, ya. Ini obat-obatnya. Kemudian kita lanjut, apa sih implikasi terapi dengan kita mengetahui bahwa sekresi daripada tubulus itu dia dipengaruhi atau dia bergantung pada proses transport aktif dengan menggunakan karir atau transporter. Maka dengan mengetahui bahwa suatu prosesnya itu adalah dengan menggunakan transporter atau karir, maka kita bisa modifikasi perpindahan suatu senyawa tadi. Kembali Bapak ingatkan bahwa sekresi itu adalah proses di mana suatu senyawa dari dalam tubuh kita itu dipindahkan masuk ke dalam tubulus, tidak melalui filtrasi, tidak melalui awal tubulus, ya, tidak melalui glomerulus, tapi dia ditambahkan melalui tubulus untuk dibuang melalui urin. Jadi proses sekresi tadi itu menyebabkan jumlah obat yang dibuang ke urin itu menjadi lebih banyak, menyebabkan kadar obat di dalam tubuh menjadi lebih sedikit, akibatnya efek juga akan berkurang. Bapak ulangi kembali. Sekresi itu menyebabkan jumlah obat yang dibuang melalui urin itu meningkat, sehingga kadar obat di dalam tubuh itu berkurang, akibatnya efek akan berkurang pula. Bagaimana kalau sekresi tersebut meningkat? Maka meningkat pula obat yang dibuang melalui urin, maka meningkat pula obat yang hilang dari dalam tubuh kita, dan meningkat pula kekurangan efek dari obat tersebut dari dalam tubuh kita. Kalau kita balik, maka kalau berkurang sekresinya, berkurang jumlah obat yang dibuang, berkurang jumlah obat yang hilang dari tubuh kita, konsentrasi obat meningkat, akibatnya efek juga akan meningkat. Prinsip inilah yang digunakan untuk implikasi pada terapinya. Contohnya, pada literatur yang Bapak bawakan ini, bahwa kombinasi probenecid dan sulfadoxin perimetamin, ya, ini untuk pengobatan pada malaria, maka itu akan meningkatkan kadar sulfadoxin dan pirimetamin itu di dalam tubuh pasien. Akibatnya efeknya atau kadarnya itu meningkat, sehingga efeknya itu akan lebih lama dan lebih besar pula, karena efeknya itu akan menjadi lebih lama karena kadar yang hilang itu lebih sedikit. Sama juga dengan probenecid dan penicillin. Probenecid itu akan berikatan dengan reseptor, berikatan dengan carrier penicillin. Biasanya normalnya itu penicillin, penicillin, probenecid, penicillin, sulfadoxin, pirimetamin, itu dia dibuang melalui proses sekresi dengan menggunakan transporter atau dengan menggunakan carrier tertentu. Kalau carrier ini dibiarkan, maka jumlah penicillin yang dibuang itu akan jumlah penicillin yang dibuang itu akan hilang, jumlah yang hilang itu akan cukup. Tetapi kalau kita hambat carriernya, maka jumlah penicillin itu yang dibuang itu akan berkurang. Ketika dia berkurang yang dibuang, maka kadar di tubuh itu tidak akan berkurang. Jadi kalau jumlah yang dibuang berkurang, kadar yang di tubuh itu tidak akan berkurang atau sedikit berkurang. Akibatnya efeknya juga akan meningkat. Bagaimana caranya kita mencegah penicillin tadi dibuang? Maka kita mengikat corong pembuangannya yang dikenal sebagai pengikat carriernya. Yang mampu mengikat carriernya, salah satu bahan obat yang mampu mengikat carriernya itu adalah probenecid. Jadi ketika penicillin probenecid digabungkan, maka itu akan memperpanjang efek daripada penicillin. Ya, dia itu akan memperpanjang efek daripada penicillin. Sama juga dengan furosemid. Pada furosemid itu juga akan menjadi masalah di sini. Probenecid dan furosemid itu malahan menimbulkan efek diuretik yang berkurang. Jadi ingat, jadi tidak selamanya efek suatu obat itu meningkat karena kombinasi yang sama, tetapi untuk beberapa obat maka efeknya itu akan berkurang. Contohnya furosemid, ya, itu akan diganggu efeknya dengan keberadaan daripada probenecid, sehingga efek diuretik daripada furosemid itu akan berkurang. Jadi tidak selamanya
penggunaan probenazid itu memberikan keuntungan, untuk beberapa obat malahan efeknya itu akan berkurang. Seperti itu ya. Oke, untuk menilai kemampuan atau jumlah obat yang diekskresikan, maka penilaian itu dilakukan dengan parameter yang dikenal sebagai parameter clearance. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas bahwa parameter untuk menilai jumlah obat yang diabsorpsi itu adalah bioavailabilitas atau nilai F. Kemudian untuk mengukur distribusi obat maka kita menggunakan parameter volume distribusi. Maka untuk mengukur jumlah obat yang diekskresikan maka kita menggunakan parameter yang dikenal sebagai parameter clearance. Ya, satuannya adalah satuan clearance atau CL ya. Clearance itu adalah volume hipotesis dari cairan tubuh yang mengandung obat, di mana volume tersebut dibersihkan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi yang diukur pada clearance itu bukan jumlah obat yang dikeluarkan, tetapi jumlah cairan yang dikeluarkan bersama dengan obat. Ya, jumlah cairan yang dikeluarkan bersama dengan suatu obat. Maka itu adalah clearance. Maka clearance itu adalah volume hipotetis saja. Jadi bukan volume yang pasti, tapi volume hipotesis yang diperoleh dari perhitungan untuk memperkirakan jumlah cairan tubuh yang hilang bersama dengan obat yang terlarut di dalamnya. Clearance itu ada dua jenisnya. Ada yang namanya clearance renal, maka ini hanya untuk mengukur jumlah obat yang dibuang melalui ginjal, dan ada namanya total clearance. Total clearance itu adalah jumlah obat yang dibuang atau jumlah volume cairan yang terbuang bersama dengan obat untuk semua jalur pembuangan. Sedangkan kalau renal clearance itu adalah volume urin yang bersama dengan obat yang dibuang melalui ginjal. Jadi ada namanya renal clearance dan total clearance. Umumnya renal clearance itu sudah mewakili total clearance, terutama untuk obat-obat yang ekskresinya itu terutama melalui ginjal ya. Tetapi untuk beberapa obat maka total renal clearance tidak bisa mewakili total clearance, terutama untuk obat-obat yang diekskresikan melalui pulmonari atau paru-paru. Maka renal clearance itu dampaknya sangat kecil dari total clearance. Clearance itu renal itu biasanya penilaiannya itu dengan menghitung kecepatan ekskresi daripada ginjal dibagi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Ya, jadi kecepatan ekskresi urin itu adalah jumlah obat yang difiltrasi ditambah jumlah obat yang disekresikan dikurangi dengan jumlah obat yang direabsorpsikan. Maka itu adalah yang dikenal sebagai clearance. Ya. Kita tidak akan memperpanjang bagaimana menghitung clearance di sini karena nanti itu akan dibahas di mata kuliah farmakokinetik ya pada D4. Untuk D3 mungkin tidak akan mendapatkan kuliah tersebut. Tetapi kalau kalian mau ikut kuliah tersebut ya silakan saja ya. Sebenarnya kalau mahasiswa D3 mau ikut kuliah D4 itu sebenarnya tidak ada masalah. Kalian bisa masuk di kelas untuk mengikuti, tidak ada masalah ya itu. Tapi kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai dari itu karena kalian dianggap bukan sebagai mahasiswa pada kelas tersebut. Oke, itu. Jadi parameter yang digunakan untuk menilai kecepatan pengeluaran obat melalui urin itu adalah clearance ya, itu. Oke, setelah kita membahas sekresi obat melalui jalur utama yaitu ginjal, maka sekarang kita akan membahas ekskresi obat melalui jalur yang lain yaitu melalui feses ya. Kalau ginjal, maka obat-obat tersebut dikeluarkan melalui urin, maka obat-obat yang ada di usus itu akan dikeluarkan melalui feses. Obat yang dikeluarkan melalui feses ada dua kemungkinan. Yang pertama, obat-obat tadi tidak diserap di usus, sehingga dia akan dikeluarkan melalui feses langsung, atau obat-obat tadi diserap di usus tetapi mengalami yang namanya siklus enterohepatik sehingga dia akan dikembalikan ke usus dan akhirnya dia dibuang melalui feses ya. Itu jadi obat yang diekskresikan melalui feses maka dua tadi kemungkinan. Yang pertama dia tidak diserap di usus, atau yang kedua dia diserap di usus tetapi mengalami peristiwa siklus enterohepatik. Yang dibilang siklus enterohepatik itu adalah suatu keadaan atau siklus di mana suatu obat itu diserap seperti gambar ini ya.
Suatu obat itu diserap sudah melalui usus, kemudian dibawa melalui vena porta ke hati, kemudian ketika dia di hati dia dimetabolisme, kemudian dikonjugasikan baik dengan glukuronida, asam sulfat atau glisin, kemudian dia akan dikembalikan melalui di usus melalui yang namanya empedu, melalui gallbladder atau melalui empedu kembali ke usus, dan akhirnya di usus dia tidak mampu diserap kembali dan dia akan dibuang melalui feses. Ya, itu dua keadaan bagaimana suatu obat itu dia diekskresikan melalui feses. Ya, suatu obat itu hanya diekskresikan melalui feses itu dengan dua syarat tadi. Yang pertama itu bobot molekulnya itu harus lebih besar dari 500. Jadi ukuran molekulnya sangat besar. Ya, sehingga apa? Sehingga dia sulit untuk diabsorpsi, ya, di usus. Kemudian yang kedua dia bersifat sangat polar, ya, sehingga dia mampu dibuang melalui dia agak, kalau dia terlalu polar maka dia itu sebenarnya agak sulit untuk diabsorpsi di usus, ya. Kemudian dia metabolitnya, kemudian dia dalam bentuk biasanya senyawa yang diekskresikan dalam usus itu terutama melalui siklus enterohepatik, maka dia dalam bentuk yang konjugat, ya, misalnya terkonjugasi dengan glukuronida, dengan asam sulfat atau dengan glisin. Ya, karena obat-obat tadi sudah dimetabolisme di hati. Ya, itu dua keadaan di mana suatu obat itu diekskresikan melalui feses. Ya, ekskresi melalui feses itu biasanya terjadi dengan mekanisme difusi pasif atau dengan transport aktif. Ini yang terjadi kalau dia melalui siklus enterohepatik. Sedangkan untuk obat-obat yang tidak diserap maka itu tidak melalui mekanisme tadi. Dia terdorong saja oleh pergerakan peristaltik daripada usus, dia akan terdorong sedikit demi sedikit sehingga dia mencapai ujung daripada usus. Itu mekanisme kalau obatnya tidak diserap di usus. Ada beberapa macam suatu keadaan obatnya tidak diserap di usus. Misalnya dia membentuk suatu kelat yang susah untuk larut. Contohnya kalau kalian minum tetracycline atau kalian minum ciprofloxacin terus dikombinasikan dengan kalsium, apakah kalsium yang ada pada susu atau kalsium yang atau logam-logam yang terdapat pada antasida, ya, maka itu akan menyebabkan terbentuknya kelat yang susah untuk diabsorpsi. Dia membentuk kelat yang ukurannya lebih besar, susah diabsorpsi sehingga dia akan susah untuk diserap masuk ke dalam usus, sehingga dia akan terdorong sedikit demi sedikit menuju ke ujung daripada usus, akhirnya masuk ke usus besar dan dibuang melalui feses, ya, itu. Jadi itu. Tetapi mekanisme yang difusi pasif dan transport aktif ini hanya terjadi kalau dia menggunakan siklus enteropatik, ya. Contoh obat yang dibuang melalui ekskresi empedu itu ada digoxin, ada indomethacin, ada erythromycin, dan ada beberapa macam obat yang lainnya. Intinya suatu obat itu dia dibuang melalui usus, melalui feses itu kalau dia tidak diserap atau dia mengalami siklus enterohepatik yang tadinya dia diserap tetapi di metabolisme dibuat dalam bentuk konjugatnya dan konjugatnya dikembalikan ke usus melalui empedu. Itulah keadaan di mana suatu obat itu dia dibuang melalui feses. Kemudian yang berikutnya adalah ekskresi melalui paru-paru. Ekskresi melalui paru-paru ini hanya terjadi untuk obat-obat yang dalam bentuk gas, ya, untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap atau dalam bentuk gas, dan dia diekskresikan dengan mekanisme difusi pasif, yaitu perbedaan tekanan. Umumnya itu perbedaan tekanan, mungkin juga perbedaan konsentrasi, tetapi yang terjadi itu biasanya perbedaan tekanan yang terdapat di dalam alveolus dan dengan udara luar. Jika terjadi perbedaan tekanan maka akan terjadi ekskresi tadi, ya, itu. Ekskresi melalui paru-paru itu bergantung pada aliran darah yang pulmonari yang mengangkat obat-obat tadi menuju ke paru-paru dan kecepatan pernafasan, ya. Kalau aliran darah menuju ke pulmonari itu cukup, kemudian aliran kecepatan pernafasan meningkat, maka itu akan menyebabkan jumlah obat yang diekskresikan itu juga semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi kalau misalnya seorang yang minum alkohol, jadi salah satu senyawa yang diekskresikan melalui paru-paru itu adalah alkohol, maka ketika orang yang minum alkohol kemudian dia beraktivitas yang banyak, ya, minum alkohol dengan aktivitas yang banyak, kemudian dia pernafasannya meningkat, maka pernafasan itu akan menyebabkan jumlah alkohol yang dikeluarkan itu juga menjadi lebih banyak, dan itu akan nampak ketika pasien tadi itu bernafas yang berbau seperti alkohol. Jadi kalau kalian
biasa lihat kan, orang yang habis minum, maka akan nampak bau dia minum. Bau minum itu muncul dari pernapasannya, yang menandakan bahwa salah satu cara mekanisme suatu obat itu dibuang itu adalah melalui ekskresi di pulmonari. Kemudian selain dari pulmonari, dari feses, dari ginjal, ya, maka ekskresi itu juga dapat melalui keringat yang dikeluarkan melalui kulit. Ya, kulit itu dengan keringatnya itu menjadi salah satu jalur ekskresi, terutama untuk obat-obat yang sampai ke dalam pembuluh darah tepi, ya, sampai ke dalam pembuluh darah tepi yang dibawa ke pembuluh darah tepi seperti salisilat, paraldehid, logam-logam berat itu mampu diekskresikan melalui keringat, melalui kulit, ya. Tetapi untuk obat-obat yang diekskresikan melalui kulit itu biasanya menyebabkan urtikaria dan dermatitis. Jadi kalau obat itu diekskresikan melalui kulit dan kita tahu obat itu diekskresikan melalui kulit, maka kita harus mengedukasi pasiennya untuk membersihkan kulitnya secara teratur. Kenapa? Karena senyawa yang tinggal pada kulit tadi itu akan menyebabkan urtikaria atau gatal-gatal dan dermatitis atau radang pada kulitnya. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas ekskresi melalui saliva, ya. Jadi salah satu jalur ekskresi dari suatu obat itu adalah melalui saliva. Biasanya obat-obat yang diekskresikan melalui saliva itu adalah obat-obat yang bagus kelarutannya di dalam lemak atau dikenal sebagai dia bersifat lipofilik, ya. Kemudian dia dalam bentuk yang tidak terionkan, dan obat-obat yang diekskresikan melalui saliva itu biasanya dengan mekanisme transport pasif, artinya dia bergantung pada perbedaan konsentrasi atau tekanan. pH saliva sendiri berkisar antara 5,8 sampai dengan 8,4. Jadi kalau kita lihat pH saliva itu cenderung dia bersifat basah, ya, sampai dengan 8,4. Obat-obat yang diskresikan pada saliva itu misalnya kafein, theophylline, phenytoin, ya, itu biasanya diskresikan melalui saliva. Dan obat-obat itu akan nampak ketika dia diekskresikan saliva itu adalah ketika kita obatnya sudah diminum, kemudian lama-kelamaan itu setelah obatnya diminum, beberapa saat kemudian nampak rasa pahit pada mulut, itu biasanya sebagai indikator bahwa suatu obat itu diekskresikan melalui saliva. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ekskresi obat pada saliva itu bergantung pada jumlah saliva yang dikeluarkan. Jadi ketika suatu obat itu diekskresikan ke saliva dan jumlah saliva yang dikeluarkan adalah sedikit, maka jumlah obat yang dibuang pula melalui saliva itu juga akan jadi berkurang. Dan jumlah saliva itu dapat berubah-berubah karena saliva itu dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis. Jadi pengaruh pada sistem parasimpatis mampu akan mempengaruhi jumlah saliva yang dihasilkan. Obat-obat yang bersifat antikolinergik seperti atropin sulfat, ya. Kemudian beberapa jenis obat antihistamin yang memiliki sifat antikolinergik seperti CTM, maka dia mampu mengurangi sekresi daripada saliva, otomatis dia mampu mengurangi sekresi atau dia mampu mengurangi ekskresi daripada obat-obat tersebut. Jadi itu. Jadi obat yang diekskresikan melalui saliva juga bergantung pada jumlah saliva yang dihasilkan. Oke, berikutnya ekskresi obat melalui ASI, ya. Jadi ASI itu salah satu jalur bagi suatu obat itu dapat keluar dari dalam tubuh kita. Ekskresi melalui ASI itu menjadi penting karena ASI itu adalah sumber makanan penting buat bayi. Ya, jadi kalau di dalam ASI dia tercampur dengan bahan obat, maka itu bisa memberikan dampak yang tidak diharapkan untuk bayinya. Ekskresi melalui ASI itu biasanya terjadi pada obat-obat yang larut dalam lemak dan juga dia tidak terionkan. Dia juga bekerja dengan mekanisme difusi pasif, berarti dia berpindah berdasarkan perbedaan konsentrasi dan tekanan. ASI sendiri pH-nya itu berkisar antara 6,4 sampai 7,6. Jadi kalau kita lihat dia memang cenderung netral. Jadi obat-obat yang larut dalam lemak, kenapa larut dalam lemak, kemudian dia tidak terionkan, maka
pH ASI itu sangat ideal untuk obat-obat tersebut. Obat yang diekskresikan melalui ASI itu biasanya obat-obat yang dalam keadaan yang bebas. Kalau dia terikat dengan protein plasma, maka dia relatif tidak bisa diekskresikan ke dalam ASI. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kandungan ASI itu ada proteinnya. Jadi kandungan ASI itu adalah proteinnya. Mungkin saja protein, bukan protein plasma ya, protein. Untuk obat-obat yang terikat dengan protein mungkin saja akan terbawa juga berada di dalam ASI tadi. Jadi itu penting. Jumlah obat yang mampu atau muncul di dalam ASI persentase itu hanya sekitar 1% dari total daripada obat tersebut yang bisa sampai ke dalam ASI itu biasanya cuma 1% dari total obat yang diekskresikan. Tapi walaupun jumlah obatnya cuma 1%, tetapi karena bayi itu ukuran badannya kecil, maka yang 1% ini mampu menimbulkan efek yang berbahaya untuk pasien. Karena luas permukaan bayi kan kecil, jadi walaupun dia 1% untuk dewasa, maka dia mungkin toksik untuk anak bayi, ya, terutama untuk obat-obat yang bersifat poten. Obat poten itu adalah obat yang konsentrasinya kecil tetapi efeknya besar. Contohnya seperti barbiturat, luminal, atau morfin, maka dia itu memberikan efek yang signifikan pada bayi walaupun jumlah yang diekskresikan itu adalah kecil. Selain itu, tetrasiklin, contoh tetrasiklin itu atau sulfonamide itu juga memberikan efek yang kurang bagus untuk pasien, ya, efek berbahaya pada bayinya. Contohnya tetrasiklin menyebabkan gigi menjadi kuning atau sulfonamide itu yang menyebabkan jaundice, ya, pada bayi, kekuningan pada bayi. Nah, seperti penyakit kuning, maka itu sangat berbahaya untuk pasiennya. Ada dua jenis obat yang terkait dengan ASI. Ada obat yang memang diekskresikan melalui ASI, ada obat yang mempengaruhi produksi daripada ASI. Obat yang mempengaruhi ASI itu ada yang menghambat produksinya dan ada juga yang merangsang produksinya. Jadi yang mempengaruhi produksi ASI itu bisa merangsang, bisa juga malahan menghambat. Metoclopramide sama itu mampu merangsang produksi daripada ASI. TRH, thyroid releasing hormone, itu mampu juga merangsang daripada produksi ASI. Sedangkan obat-obat seperti bromokriptin, carbagolin, thiazid diuretik, kontrasepsi oral, ya, itu mampu juga menghambat produksi daripada ASI. Jadi ada obat yang mampu dikeluarkan melalui ASI, ada juga obat yang mempengaruhi produksi daripada ASI. Jadi kalian harus bedakan ini, ya. Karena berbahayanya kandungan obat yang bisa diekskresikan di ASI, maka obat-obat yang mampu diekskresikan di ASI itu dia dibagi menjadi beberapa kategori, ya. Ada 5 kategori pembagian obat terkait bahayanya untuk bayi yang menyusui. Ada obat golongan kategori L1 sampai dengan L5. L1 yang paling aman, L2 aman, L3 cukup aman, L4 kemungkinan berbahaya, L5 itu adalah kontraindikasi. L1 dengan L2 itu yang bisa diberikan, L3 itu harus diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Kalau diberikan, L4 dengan L5 itu sebaiknya dihindari, ya. Itu jadi L1 L2 itu cukup aman. Jadi kalau misalnya pasiennya demam kemudian mau diberikan paracetamol, maka cukup aman diberikan paracetamol itu ke bayi, karena paracetamol itu termasuk bukan obat poten, walaupun dia mungkin diekskresikan atau mungkin ada dalam ASI. Kalaupun dia ada, maka konsentrasinya tidak cukup untuk memberikan efek negatif pada bayi, ya, seperti itu. Jadi ada 5 kategori. Jadi sebaiknya kita perhatikan ketika kita memberikan obat itu, apakah obatnya diekskresikan melalui ASI atau tidak. Oke, ini kesimpulan yang pendek terkait dengan terkait dengan ekskresi obat, bahwa ekskresi itu ada rutenya, ada yang melalui ginjal, ada yang melalui paru-paru, ya, ada melalui feses, ya, ada melalui saliva dan seterusnya. Mekanismenya pun berbeda-beda. Kalau yang melalui urin, melalui ginjal itu ada filtrasi glomerulus, ada absorpsi tubulus, ada sekresi tubulus, ya, dari absorpsi tubulus ada sekresi tubulus, ya.
Itu macam-macam jenisnya ya. Itu melalui feses juga ada yang melalui enterohepatik, ada yang tidak diserap dan seterusnya. Ada menggunakan mekanisme sekresi aktif, ada yang menggunakan difusi pasif dan seterusnya ya. Jumlah obat yang diekskresikan ada yang dalam bentuk bebas, ada yang hidrofilik dan seterusnya. Ini rekap dari semua mekanisme yang kita bahas tadi. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan di sini adalah mekanismenya, bahwa mekanisme sangat mempengaruhi. Kalau dia bersifat pasif diffusion, berarti dia bergantung pada konsentrasinya. Kalau dia active secretion, maka dia tidak bergantung pada dia, perpindahannya itu dia tidak bergantung pada konsentrasi, tetapi dia bergantung pada mekanisme bagaimana proses itu terjadi, dan mekanisme tersebut bisa dipengaruhi. Ya, itu. Kalau tergantung bentuk sediaannya, maka perlu kita perhatikan di sini ya. Kalau dia pada urin mungkin dalam bentuk bebas, hidrofilik dalam bentuk yang berubah atau tidak berubah dan seterusnya ya. Itu. Jadi dalam bentuk bebas itu artinya dia tidak terikat dengan protein plasma ya. Dia tidak terikat dengan protein plasma. Kalau pada bio melalui feses, maka di situ dia tidak dibedakan apakah dia terikat dengan protein plasma atau dia terikat atau dia tidak terikat dengan protein plasma. Sama juga dengan melalui oosusia yang tidak diserap itu, maka dia tidak dibedakan apakah dia terikat dengan protein plasma atau tidak. Tapi ketika dia diserap melalui usus masuk ke dalam masuk ke dalam pembuluh darah, maka ikatan protein plasma itu menjadi penting. Hanya obat-obat yang bebas itulah yang bisa diekskresikan melalui jalur-jalur tersebut ya. Demikian pembahasan kita terkait dengan ekskresi obat, dan ini merupakan pembahasan kita terkait yang terakhir terkait dengan materi Bapak untuk semester ini. Kemudian kita akan bertemu kembali di ujian semester kita. Bapak harap kalian bersiap dengan semaksimal mungkin hingga bisa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua.